Oke, halo semuanya. Di video kali ini gue akan bahas suatu hal yang spesial yang dimana ini adalah nyawa jadi seorang trader forex ya terutama. Sebenarnya ini bisa dipakai ketika kalian trading di instrumen lain seperti saham, kripto maupun yang lain sebagainya. Tapi ya poin utamanya adalah ketika kalian mempelajari 3 instrumen saham, kripto, forex itu yang paling high risk, yang paling menguras tenaga, yang paling menguras mental itu adalah forex market. Karena kenapa? Karena yang kita trading kan adalah dari derivatif dan kita tradingnya pakai leverage. Jadi itu malah lebih gila lagi mental yang kita butuhkan atau knowledge yang kita butuhkan ketika kita mau trading di market. Nah, di sini aku akan bahas kenapa 90% trader itu nggak bisa survive di industri ini. Nah, ini sebenarnya kalau misal kita hitung-hitung ya kalkulasi dengan profesi yang lain ya, itu misal kalian mau jadi seorang lawyer atau pengacara. Untuk jadi pengacara itu kalian nggak cukup ya untuk belajar hanya dengan 4 tahun saja. Kan harus sekolah lagi at least di S2 atau magisternya. Terus mungkin setelah itu pengalaman kalian atau experience kalian itu benar-benar nol. Yang artinya kalian belum punya klien, jam terbang di dalam lapangan itu kalian belum seberapa atau mungkin bisa dikatakan nol. Dan itu kalian butuh bertahun-tahun buat bangun portofolio itu. Nah, sama halnya dengan dokter. Dokter nggak cukup 4 tahun teman-teman untuk kalian bisa survive atau langsung kerja di suatu instansi. Tapi kalau semisal kalian jadi seorang trader, kalian jalan 4 tahun saja. Kalau semisal kalian itu benar-benar bisa cepat belajarnya, aku yakin kalian bisa dapetin profit atau ngerasain duit dari market. Nah, sebenarnya kalau semisal kita compare ke beberapa profesi yang lain seperti pebisnis, seperti pengusaha, ini sebenarnya nggak lain dan nggak bukan sama seperti apa yang kita pelajari sebagai forex trader. Kita belajar tentang psikologi trading, kita belajar tentang psikologis manajemen dan lain sebagainya, yang dimana hal ini itu belum tentu bisa dilakuin sama seorang pengusaha maupun pebisnis. Oke, jadi gak heran kenapa sekarang itu banyak fenomena yang terjadi seperti get rich dan lain sebagainya. Jadi kalau misal kalian scroll di media sosial itu banyak banget anak-anak muda yang kelihatannya kaya, yang udah sukses dan lain sebagainya karena memang zamannya sudah berbeda. Dan aku lihat tuh nggak cuman trader-trader seperti aku doang ya yang belajar di sosial media. Sekarang tuh banyak artis, banyak influencer, selebgram dan lain sebagainya udah mencoba buat terjun di dalam industri forex ini. Karena kenapa? Karena ini adalah yang dimana salah satu instrumen buat nyetak duit secara cepat, teman-teman. Cepatnya di sini bukan instan besok dapat duit, enggak. Yang aku bilang adalah instrumen yang paling mudah dan yang paling efisiensi buat kita lakuin. Tapi satu hal pahit yang bakal gua sampaikan di sini adalah bahwasanya jadi seorang trader itu bukan untuk semua orang. Misalkan lihat di data 90% trader itu merugi karena memang hanya 10% aja orang yang bisa ngontrol emosi, orang yang bisa belajar, yang punya tingkat ambisi yang tinggi, itu cuman beberapa orang aja. Gak usah ngomongin soal trading deh. Orang yang bisnis, orang yang usaha itu juga sama kok ya, 70-90% juga mengalami kebangkrutan. Jadi poinnya bukan dimana kalau misal presentasinya gede itu adalah judi, no. Karena aku lihat kemarin di beberapa di komen ya, di komen-komen video gua itu ada yang ngomong kalau misal 90% berarti forex ini sama kayak judi. Bukan. Ini adalah hukum alam ya. Bahwasanya memang seorang trader itu adalah orang yang spesial, bukan orang disabilitas enggak, tapi orang yang benar-benar kalian tuh bisa ngontrol emosi dan benar-benar kalian tuh punya yang namanya jiwa juang yang tinggi. Karena kalau misal ngontrol emosi doang, aku yakin namanya manusia adalah sesekali dia emosi itu pasti namanya manusia. Kecuali kalau misal kalian tradingnya pakai robot atau AI ya, itu nggak ada yang namanya emosi. Tapi satu hal yang pasti ketika kalian mau belajar di dalam industri ini, yang pasti adalah kerugian, teman-teman. Kenapa aku bilang seperti ini? Nggak seperti mentor-mentor yang lain yang mungkin menjanjikan profit dan lain sebagainya. Aku nggak mau jual mimpi ke kalian tuh, aku nggak mau. Karena kenapa? Pada dasarnya aku terjun dalam industri ini udah 5 tahun berjalan ini dan banyak hal yang udah aku laluin. Dari loss 50 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta dalam semalam itu juga udah aku rasain semuanya. Jadi mungkin kalau semisal kalian lihat nih umurku masih 22 tahun ya kan, terus ngerasain loss udah ratusan juta, itu mentalnya udah bener-bener mati, udah mati rasa. Kalau semisal kalian itu sebagai trader ya kan, kalian itu udah ngerasain profit ya biasa aja, ngerasain loss ya udah biasa aja, berarti kalian udah berada di fase yang dimana emotional control, teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kalian ketika kalian mau belajar dunia trading itu banyak faktor yang menghambat
ya. Mungkin seperti orang tua yang nggak support, seperti lingkungan kalian yang selalu ngejek-ngejek kalian. Sebenarnya mereka itu nggak salah ya, mereka itu nggak salah, dan mau gimana pun juga kalau semisal kita ngelakuin apapun itu ya, itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Jadi fokusnya apa? Jangan fokus pada apa yang mereka omongin, tapi fokus pada apa yang kita bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol mulut orang lain tuh, kita nggak bisa kontrol. Apa yang ada di pikiran orang lain kita nggak bisa kontrol itu. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita tahu bahwasannya tujuan kalian mau belajar trading itu seperti apa, terus goalsnya seperti apa, itu benar-benar jelas. Kalau semisal udah jelas ya kan, mau tujuan lo itu udah mateng nih, mau orang nih siapapun ngomong kayak gimana pun itu nggak akan ngaruh. Jadi nggak heran kalau semisal banyak orang gagal nyoba suatu usaha, nyoba baca hal baru, itu karena memang dari bacotan orang sekitar, teman-teman. Kalau semisal kalian melihat orang-orang itu udah toksik ya kan, udah nggak support apa yang kalian lakuin, udah tinggalin. Mereka itu nggak akan berguna di kehidupan kalian. Ngebantu enggak ya kan, terus ngasih modal juga enggak, ngajarin juga enggak, yang ada cuman bacot doang. Bahkan kalau semisal kalian pun berhasil, ingat kata-kataku, kalau semisal kalian itu udah berhasil, mereka bakal manfaatin kalian, mereka akan baik-baikin kalian, mereka akan bermuka dua di depan kalian. Itu udah hal yang biasa terjadi di dalam dunia ini. Jadi kenapa itu aku nggak begitu percaya sama orang, apapun itu nggak bisa aku percaya sampai 90% itu nggak bisa, paling 60-70% aja, itu pun di orang-orang tertentu tok, apalagi orang lain bos. Jadi mungkin karena sering dihantam dengan beberapa kejadian ya, mungkin benar-benar ngedownin mentalku, jadi sampai saat ini pun aku juga ngerasa dimana udah kayak biasa aja. Kehilangan uang ya udah biasa aja, kemarin ditipu teman juga udah ngerasa biasa aja. Jadi udah mentalnya itu benar-benar kebentuk. Jadi aku nggak ada tuh mental health ya kan, terus ngedown tuh nggak ada bro ya, untuk di level yang sekarang. Mungkin kalau misalnya waktu awal-awal dulu kehilangan uang 300.000 aja udah seseknya sampai ke dada gitu. Karena kenapa? Waktu itu aku udah nyari duit tuh bener-bener susah payah, bener-bener banting tulang ya. Ibaratnya kerja dari pagi pulang malam, kerja dari pagi pulang malam, seperti itu terus. Dan satu hal yang pasti ya, ketika apapun yang kalian mau, kalau misalnya kalian ada kemauan, itu ada harga yang harus kalian bayar. Entah itu waktu kalian, entah itu kalian itu bayar buat kelas, entah itu kalian mau ketemu sama mentor, itu pasti kalian harus keluar uang gitu. Kan nggak mungkin misal nih ya kan, kalian ketemu sama orang, kalian pengen berguru sama dia, terus bilnya yang bayarin dia, kan nggak mungkin. Lu nggak punya otak kalau seperti itu. Karena ini mungkin rasa kekesalanku juga ya kan. Kemarin tuh ada temanku ya kan, terus dia pengen belajar trading, ya udahlah aku sempetin. Karena kenapa? Waktu dulu dia sempet nolongin aku ya, waktu aku jatuh dia sempet nolongin aku. Terus ya udah, karena balas budi ya, karena aku juga nggak enakan juga, akhirnya ya udahlah kita ketemu, kita ngopi-ngopi. Lah kok ini bilnya yang bayarin aku juga gitu. Karena nggak punya sopan santun sama sekali. Itu etikanya nggak ada teman-teman. Jadi kalau semisal kalian butuh apapun, pastiin kalian tuh punya mental yang dimana yaudah aku yang bayar, karena kalian yang ngerasa butuh. Jadi jangan sekali-kali kalau semisal mungkin nih ada teman kalian ngajak nih, misal ngajak kemana dem, terus yang bayarin kalian tuh jangan, kecuali kalian yang ngajak. Itu adalah suatu etika lo basic ya menurutku. Tapi kalau semisal udah basic wis udah di luar nalar ya wis, itu udah bukan suatu hal yang wajar gitu. Dan ketika kalian fase belajar, kalian ngerasa bahwasanya oh aku kok akhir-akhir ini stuck ya, kok aku tahun-tahun ini gini-gini aja. Nah mungkin ini adalah fase ya, dimana namain ini adalah fase struggle teman-teman ya. Kenapa aku namain hal tersebut? Karena ketika kita ngelakuin apapun itu yang rasa kita udah terbaik, kita udah benar-benar spend buat belajar, kita udah benar-benar spend money buat belajar juga, tapi memang kadang hasil itu ditunjukkan bukan untuk sekarang, bisa aja di tahun depan atau mungkin di 2 tahun yang akan datang. Sebenarnya poinnya itu bukan di seberapa lama kalian trade-nya, tapi seberapa cepat kalian itu evaluasi. Karena kemarin tuh ada beberapa member di Junvest ya, private expert, itu benar-benar belajarnya cuma sekitar 1,5 tahun, tapi dia bisa making money, udah ngerasain profit dari market. Ya mungkin kelihatannya nggak terlalu banyak ya, ketika aku lihat cek portonya itu sekitar 100 jutaan profitnya dalam setahun.
tahun. Cuman kan udah lumayan. Kita katakanlah 100 juta dibagi 12 bulan itu udah sekitar hampir 8 jutaan. Itu bisa buat hidup di desa, Bos. Jadi mungkin seberapa kita bisa spend, teman-teman. Itu dilihat dari kebiasaan kita juga. Jangan sampai ketika kalian udah ngerasain profit di market, udah ngerasain cuan di market, kalian buat foya-foya ya, buat dugem sana sini, buat main cewek sana sini. No, jangan seperti itu. Kecuali mungkin equity kalian atau mungkin kapital kalian itu udah gede ya, itu nggak masalah. Yo jangan sih ya, jangan. Kalau bisa sih jangan, cuman kalau semisal buat entertain nggak masalah lah. Kalau semisal bener equity kalian itu bener-bener udah gede. Tapi kalau semisal buat masih tergolong rawan di angka 100 juta, 200 juta atau 300 juta, mending saranku jangan. Karena kenapa? Kalau semisal kalian udah nyemplung di dalam dunia malam ya, uang 100 juta itu bukan apa-apa lagi, itu udah kecil banget. Mungkin kalau semisal kalian spend 5 juta, 20 kali dugem itu 100 juta udah habis, Bos. Itu pun kalau semisal kalian nggak main cewek ya, cuman dugem aja. Jadi bener-bener fokusin terhadap pondasi dalam diri kalian sendiri. Aku harap apapun yang gua sampaikan di sini itu adalah murni dari pengalaman gua. Gua nggak mau ya ketika kalian udah sukses kalian jatuh kepada lubang yang dimana lubang kalian itu nggak tahu. Karena aku tanya sama beberapa temanku ya kan, trader-trader yang lain, trader-trader yang mungkin portfolionya udah miliaran, mereka tuh juga jatuh kepada lubang-lubang yang seperti itu, teman-teman, atau kesalahan yang seperti itu. Jadi banyaklah mungkin masalah kalian sekarang itu di margin call, masih loss, masih rugi dan sebagainya. Tapi kalau semisal kalian udah profit konsisten, ngerasain duit miliaran di market, wah itu bakal akan ada masalah-masalah lagi. Dan itu suatu hal yang wajar, teman-teman. Karena semakin naik level kita, itu akan semakin tinggi juga masalah yang terjadi. Karena kita hidup di dunia itu gak ada yang gak ada masalah. Pasti ada masalah, teman-teman. Dan buat aja masalah itu se-enjoy kalian, biar kalian tuh bisa nyelesain itu benar-benar secara efektif atau efisien. Karena pemikiran kita atau kelakuan kita itu terbentuk karena masalah. Jadi mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan. Coba kalian komen dulu dalam deskripsi box di bawah, kira-kira mau bahas apa nih yang kalian butuhin. Coba komen, nanti gue akan buatkan khusus kalian semuanya. Ciao.